Halo semua, Anda bersama Irfan di IRF 3D. Dalam beberapa video sebelumnya di channel ini, telah dibahas berbagai cara untuk memvisualisasikan dan mempresentasikan model 3D interior. Yang pertama dan yang paling populer adalah still image. Dalam jenis presentasi ini, pemirsa hanya dapat melihat ke sebuah arah pandang saja, juga hanya dari sebuah titik pandang. Lalu dengan menambahkan sebuah jalur pergerakan kamera pada model 3D, kita akan memperoleh video animasi walkthrough. Video animasi walkthrough memiliki karakter yang sama seperti still image, yaitu apa yang dilihat pemirsa sudah ditentukan. Namun bedanya, dalam animasi ini, apa yang dilihat pemirsa dapat berubah dan lebih banyak. Di sisi lain, jika kita merender sebuah model 3D secara 360 derajat, maka kita akan memperoleh image panorama 360 derajat, baik mono maupun stereo. Sama seperti still image, pemirsa hanya dapat melihat dari satu titik pandang saja. Namun bedanya, dalam panorama 360 derajat, mulai ada unsur interaksi. Pemirsa dapat bebas memilih ke arah mana dia akan melihat. Kombinasi dari karakteristik banyaknya view yang dapat dinikmati pemirsa dan interaktivitas dapat ditemukan dalam jenis video 360. Dalam jenis presentasi ini, seorang pemirsa mendapatkan kebebasan melihat ke berbagai arah, walaupun dari sebuah jalur yang sudah ditentukan. Jenis presentasi ini seperti walkthrough, namun pemirsa dapat bebas melihat ke arah mana saja. Bayangkan hal ini seperti jika Anda sedang berada di atas travelator. Anda bergerak sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan, namun Anda masih bisa melihat ke sekeliling. Presentasi jenis ini tampaknya tidak atau kurang populer. Ini karena tidak banyak software yang menyediakan fitur khusus untuk menghasilkan presentasi seperti ini. Ini berbeda dengan beberapa software yang menyediakan fitur untuk menghasilkan sebuah standalone, baik berbasis aplikasi maupun web dari sebuah model 3D. Standalone ini memungkinkan pemirsa dapat menjelajahi model interior dalam jalur yang dia inginkan dan memandang ke arah manapun yang dia mau. Jika diperhatikan, ini seperti gaya visual dari sebuah game FPS atau first person shooter. Dalam sebuah game FPS, seorang pemain dapat menjelajahi seluruh arena permainan yang dimungkinkan sambil melihat ke sekeliling untuk mendapatkan keuntungan permainan dan atau menemukan musuh. Bedanya, dalam jenis presentasi standalone, walaupun pemirsa mendapatkan kebebasan dalam menjelajah dan memandang, tetapi dia tidak bisa mengubah sebuah atau beberapa kondisi yang ada di dalam sebuah model 3D yang dipresentasikan. Tidak seperti dalam sebuah game FPS, seorang pemain dapat menembak musuh dan menghancurkan objek sehingga dapat mengubah suasana atau situasi permainan. Intinya, dia bisa berinteraksi dengan objek dalam game tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah kita dapat mempresentasikan model 3D interior seperti sebuah game FPS? Bayangkan jika seseorang bisa menjelajah ke berbagai sudut sebuah model 3D interior sambil mengatur dan mengalami beberapa perbedaan suasana dalam model interior tersebut. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan sebuah contoh presentasi bergaya game FPS yang akan memperlihatkan bagaimana seseorang dapat menjelajahi berbagai sudut model 3D interior dari apartemen kecil ini, yang memungkinkan pemirsa dapat melihat ke arah mana yang disukainya, sambil mengatur dan melihat perbedaan suasana yang dihasilkan dari beberapa setting pencahayaan sederhana dalam model tersebut. Tidak ketinggalan juga, termasuk menyalakan dan mematikan TV. Sebagaimana umumnya sebuah game, presentasi didahului dengan logo pembuatnya, lalu judul dari presentasinya. Yang kemudian dilanjutkan dengan petunjuk berisi bagaimana cara untuk berinteraksi dengan model dalam presentasi ini. Terlihat berbeda bukan? Karena interaktivitas jenis presentasi seperti ini bahkan sudah dimulai sejak dari pembukaannya. Saat model sudah ditampilkan, tampak sebuah view dari sebuah ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya dari luar. Mulai dari sini, Anda bisa menekan tombol 1 untuk menghidupkan lampu utama.
Lalu Anda bisa menggerakkan mouse Anda ke kanan bawah untuk melihat objek kitchen sink yang berada di sebelah kanan dari pemirsa. Dan jika Anda tekan 3, maka lampu di atas kitchen sink ini akan menyala dan akan mati jika Anda kembali menekan tombol 3. Anda bisa mengarahkan view ke arah meja seperti ini, dan dengan menekan W, Anda bisa bergerak maju ke arah meja, sehingga suatu saat pergerakan Anda akan terhenti karena terhalang meja. Anda bisa melihatnya seperti ini dengan menggeser mouse Anda ke bawah. Tekan tombol A untuk bergeser ke kiri, dan jika Anda melihat ke kiri, maka Anda dapat melihat objek cermin yang terpasang di dinding. Anda bisa bergerak menghampiri cermin tersebut dengan kembali menekan W dan menggunakan mouse Anda sebagai kemudinya. Di atas cermin tersebut terdapat lampu yang bisa Anda nyalakan dengan menekan 3. Kini Anda dapat berputar dengan menggerakkan mouse Anda ke kanan. Dan tekan 4 untuk menyalakan TV. Anda dapat mematikan lampu utama dengan menekan 1. Dari posisi ini, Anda bisa mencoba berbagai kombinasi sederhana dari pencahayaan dengan menekan tombol 1, 2, atau 3 untuk menyalakan dan mematikan lampu. Cukup menarik, bukan? Nah, itu tadi contoh presentasi model 3D interior yang memungkinkan pemirsa dapat menjelajahi sudut-sudut model dan berinteraksi dengan beberapa objek dalam model tersebut. Tentu ini masih dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks. Tutorial untuk membuat presentasi seperti ini sedang saya buat. Jadi silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal kabar saat tutorialnya telah tersedia. Terima kasih sudah menonton. Irfan di sini dan salam.